Huzur, pertanyaan berikutnya dari Nyonya Nagina Aslam Sahibah. Beliau meminta untuk dibacakan. Pertanyaannya adalah, sampai saat ini telah datang 124.000 nabi di dunia ini, dan setiap nabi selalunya memiliki mukjizat. Mohon jelaskan mengenai mukjizat yang dimiliki oleh pendakwa Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Saya akan jelaskan, namun apakah beliau hafal apa saja mukjizat ke-124.000 nabi tersebut? Mukjizat yang difahami oleh orang-orang dan yang diminta oleh mereka, ketika mukjizat yang seperti itu diminta kepada Rasulullah untuk memperlihatkannya, Quran berfirman, katakan saja bahwa permintaan kalian itu tidak benar, tidak akan diperlihatkan. Dan katakan juga kepada mereka bahwa meskipun diperlihatkan mukjizat seperti itu kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Untuk itu tidak ada manfaatnya. Coba Anda perhatikan, setelah melihat mukjizat Hadrat Musa, berapa orang dari antara kaum beliau yang beriman, selain dari para penyihir yang mengetahui hakikat? Tidak ada satupun. Berapa orang yang beriman setelah melihat mukjizat Hadrat Isa alaihissalam? Dari sekian hawari beliau, tidak ada satupun yang beriman kepada beliau karena melihat mukjizat. Kebenaran dan dalil beliaulah yang membuat mereka beriman. Dan selain itu, sejarah menjadi saksi bahwa tidak ada satupun yang beriman kepada Hadrat Isa alaihissalam disebabkan oleh melihat mukjizat. Lantas apa itu mukjizat? Kalau begitu seperti hanya sebuah permainan saja. Dalam hal ini, i'jaz memiliki makna lain. Al-Quran Karim dalam menerangkan hal tersebut berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wahai Muhammad Rasulullah, mereka bertanya kepada engkau, coba perlihatkan satu ayat atau satu tanda. Sekarang, apakah wanita yang bertanya ini mengetahui bahwa ketika permintaan ini dilontarkan, apakah Rasulullah tidak pernah memperlihatkan tanda kepada mereka sebelumnya? Jika memang telah diperlihatkan, kenapa tidak mengatakan bahwa banyak sekali tanda yang sudah diperlihatkan? Allah Ta'ala justru menjawab, katakan saja kepada mereka bahwa Tuhan memiliki banyak tanda-tanda mukjizat, namun bagaimana caranya menjelaskan pada kalian? Annaha idza ja'at la yu'minun. Karena meskipun tanda itu diperlihatkan, mereka sama sekali tidak akan beriman. Mereka ini dusta. Lantas untuk apa saya berbusa-busa menjelaskan padahal Quran sendiri mengatakan bahwa orang yang menuntut mukjizat itu tidak akan beriman. Lantas bagaimana orang-orang menjadi beriman? Dalam hal ini, Quran telah menjelaskan prinsip pokok yang jelas. Dan itu merupakan mukjizat Quran yang terbesar, yang dengannya kebenaran seorang pendakwa Nabi dapat diuji. Dijelaskan dalam 3 bagian. Banyak sebetulnya, namun dari sekian banyak, saya hanya akan menjelaskan 3 saja. Pertama, pendakwa yang mengaku datang dari Allah Ta'ala, dia mendakwakan menerima wahyu. Apakah ada sarana yang dapat membuat manusia bisa mendengar wahyu Tuhan kepada seorang hambanya? Misalnya mengatakan, saya dapat mendengarnya dan Tuhan tidak mengatakan apa-apa? Tidak ada yang dapat mengetahui hal itu. Lalu bagaimana orang beriman? Yakni setelah menyaksikan kehidupan masa lalu orang yang mendakwakan. Jika si pendakwa tersebut dari kecil sampai dewasa dan dari dewasa sampai usia 40 tahun, dikenal kebenarannya oleh seluruh masyarakat, dia tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah dusta, tidak pernah melakukan suatu keburukan. Quran mengatakan, inilah saksi akan kebenaran pendakwaannya itu. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, faqad labithu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Artinya, sesungguhnya aku telah
tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Kenapa kamu tidak melihatnya? Orang yang sejak kecil sampai dewasa, dari dewasa sampai tua, dikenal sebagai orang yang bersih dan berhati suci, sehingga orang yang mengenalnya, baik itu seagama maupun beda agama, memberikan kesaksian bahwa orang ini baik, dapat dipercaya, dan jujur. Lantas bagaimana mungkin pada umur 40 tahun, tiba-tiba orang yang jujur ini mengada-adakan dusta kepada Allah Ta'ala? Dalil ini telah disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah untuk menguji kebenaran pendakwaan beliau dengan mengatakan bahwa aku mendakwakan sebagai hamba sejati dari kalangan umat Rasulullah SAW sendiri, bukan mendakwakan nabi baru. Silahkan uji kebenaranku dengan ayat tersebut. Aku telah diutus Allah Ta'ala sebagai permisalan Al-Masih. Mendengar hal itu, mayoritas umat muslim saat itu menentang beliau. Para ulama besar yang tadinya sangat dekat dengan beliau, salah satunya adalah Muhammad Hussein Batalwi. Beliau merupakan imam ahli hadis di India saat itu. Cukup dikenal, sangat terkenal, bahkan sampai di negeri Arab. Beliau pernah menulis ulasan dalam buku Barahin Ahmadiyah yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah, mengatakan bahwa kami sangat mengenal secara pribadi kepada penulis buku Barahin Ahmadiyah, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dan beliau memberikan pujian bahwa sejak dari zaman Rasulullah sampai hari ini, tidak ada satu orang pun yang telah melakukan jihad ilmu dalam sejarah Islam dengan jiwa, harta, lisan, dan pena untuk mendukung Islam seperti yang kita dapatkan di dalam buku ini, yakni buku Barahin Ahmadiyah. Lalu ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan, orang ini, Hussein Batalwi, malah berbalik menentang dengan mengatakan, akulah yang telah mengangkatnya ke langit dan aku jugalah yang akan menjatuhkannya ke bumi. Sekarang kita lihat, kemana perginya Muhammad Hussein Batalwi yang selalu mengatakan bahwa aku tidak akan biarkan kalian terkenal di luar sana. Sampai saat ini, yang beriman kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah telah menyebar di 150 negara. Memang ada juga agama yang menyebar pesat di dunia ini, namun orang yang dulunya sendiri, kehidupan masa lalunya menjadi saksi kebenarannya, namun ketika dia mendakwakan dari Tuhan, didustakan, ditinggalkan kerabatnya dan orang-orang, lalu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada orang tersebut. Ini merupakan dalil kuat akan kebenaran seorang pendakwa. Itu jugalah yang disebut dengan mukjizat. Inilah mukjizat hakiki yang disampaikan oleh Al-Quran untuk mendukung para nabi. Lalu setelah itu, satu tanda yang berhubungan dengan kehidupan setelah pendakwaan disampaikan lagi oleh Al-Quran dengan mengatakan, menurut kalian orang ini telah berdusta atas nama Tuhan. Namun Quran mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la'akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Menurut kalian, pendakwa Nabi ini telah berdusta atas nama Allah, padahal jika sedikit saja berkata dusta dan mendakwakan sebagai wakil Tuhan atas kalian, maka kewajiban Tuhanlah untuk membinasakan orang tersebut. Karena bukanlah wewenang manusia untuk mengecek kebenaran seseorang, khususnya orang yang masa lalunya bersih. Jika dia berdusta, orang-orang pasti akan tertipu atau secara tiba-tiba misalnya dia gila. Adalah kewajiban Allah Ta'ala untuk memotong mata rantainya dan membinasakannya. Inilah sebabnya sekian banyak pendakwa kenabian palsu setelah Rasulullah dibinasakan dan tak tersisa. Silahkan Anda perlihatkan contoh pendakwa kenabian palsu yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Namun standar Rasulullah SAW tersebut merupakan pengesahan untuk mendukung kebenaran yang datang setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti ayat tersebut adalah, jika sedikit saja mengada-adakan dusta atas nama Allah, maka kami akan cengkram tangan kanannya. Maksudnya adalah sumber kekuatannya. Lalu akan kami potong urat nadinya, dan tidak ada di antara kalian yang dapat menghalang-halangi. Para penentang mengatakan bahwa
Mirza Ghulam Ahmad terhindar dari azab Tuhan karena dibela oleh pemerintah Inggris katanya. Sehingga Tuhan tak berdaya melawan Inggris. Namun Quran menyangkal, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Ketika kami memutuskan untuk mencengkeram, tidak ada lagi yang dapat menghalang-halanginya. Kalau kalian beranggapan demikian, ya sudah, beribadah saja kepada Inggris daripada kepada Tuhan. Olok-olokan apa ini beraninya mengatakan bahwa Mirza Sahib, pendiri Jemaat Ahmadiyah, selamat karena ditolong oleh Inggris? Bagaimana bodohnya tuduhan ini? Karena pada zaman kekuasaan Inggris pun tidak pernah ada satupun pasukan Inggris yang berjaga di rumah pendiri Jemaat Ahmadiyah. Padahal di luar sana berlalu lalang para penentang beliau yang haus dengan darah beliau. Namun takdir ilahilah yang menjaga beliau sehingga penentang tidak mampu menyentuh beliau. Ketika masih kecil saya ingat di Kadian, kaum Ahrar menggembar-gemborkan bahwa mereka akan meluluh lantahkan kampung Kadian. Dan pesannya akan kami kubur di sini katanya. Sekarang kemana perginya mereka? Bagaimana mungkin pesan Islam bisa ditahan? Inilah takdir Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa membinasakan adalah tugasku, bukan kalian. Jika sudah aku putuskan, kalian tidak akan dapat menyelamatkannya. Inilah tanda kedua. Tanda yang ketiga, karena saya janjikan 3 untuk Anda, meskipun banyak sebetulnya, Quran Karim berfirman, "Afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun." Mafhum dari ayat ini adalah, apakah mereka tidak melihat bahwa kami terus menyempitkan tanah para penentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana para penentang itu akan unggul? Pihak yang teritorinya makin sempit, tanahnya makin sempit, lantas berkoar-koar mengatakan bahwa tanah kami luas dan kami akan menang. Memang tanah kalian luas, tapi ukurannya terus mengecil, menyempit. Seperti halnya sebuah kolam susu, jika kita masukkan setetes nila, meskipun si kolam berbangga diri dengan mengatakan, airku banyak, dan lain-lain. Namun setetes nila tadi akan merusak kolam susu tersebut. Inilah tanda kebenaran kenabian yang digunakan oleh Quran untuk mendukung kebenaran para nabi dengan kokohnya. Begitu juga yang menimpa pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau ditinggalkan oleh kerabat dan segenap umat Islam saat itu menentang beliau. Dalam keadaan seperti itu, beliau mengumumkan bahwa wujud yang dianggap Tuhan oleh pemerintah Inggris, yakni Hadrat Isa alaihissalam, telah wafat. Namun di sisi lain, para penentang menuduh bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah mata-mata Inggris. Yang membuat para ulama marah dan menentang beliau adalah karena beliau mengumumkan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat, yang notabene dianggap Tuhan oleh pemerintah Inggris. Bagaimana mungkin orang yang berani mengatakan seperti itu dikatakan sebagai mata-mata Inggris? Karena itu jugalah pemerintah Inggris pun memusuhi beliau alaihissalam, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah. Berkali-kali terjadi persidangan yang menyerang pendiri Jemaat Ahmadiyah untuk mendukung para penentang. Sedikitpun pemerintah Inggris tidak pernah membela pendiri Jemaat Ahmadiyah. Meskipun demikian, tidak hanya umat yang seagama dengan beliau, para pengikut agama yang dianut pemerintah Inggris pun menentang beliau, yang mana seluruh pendeta di Hindustan pada saat itu menentang beliau. Pendetalah yang telah memejahijaukan beliau dengan tuduhan pembunuhan berencana, dan itu didukung oleh pemerintah saat itu, yakni Inggris. Lalu umat Hindu menentang beliau karena pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan diri sebagai Krishna. Kalau memang beliau pendusta, bagaimana mungkin beliau malah terus semakin berani untuk mendakwakan dan mendakwakan lagi? Kalau memang beliau pendusta, dalam keadaan di mana seluruh negeri menentang beliau, dan menurut mereka pun Tuhan tidak akan menolong pendusta, malah Tuhan pun mengatakan bahwa aku pun ingin membinasakan pendakwa palsu, bagaimana mungkin si pendakwa palsu tersebut bisa selamat? Di antara keluarga besar pendiri Jemaat Ahmadiyah, tidak ada satupun yang tampil membela beliau.
ada 70 anggota keluarga beliau. Yang mengenainya Allah Ta'ala berfirman, Sayan qati'u min abaika wa yubda'u minka. Yakni silsilah keturunan dari nenek moyangmu akan diputus. Seterusnya akan dimulai dari engkau. Artinya adalah kerabat yang beriman kepada beliaulah yang akan terus berlangsung silsilah keturunannya. Yang beriman ada dua. Yang mana pada saat itu belum beriman, namun di antara keturunannya di kemudian hari baiat. Yakni pertama, Mirza Gul Muhammad Sahib, putra beliau ada saat ini. Lalu nenek istri saya adalah putri dari Mirza Imamuddin, seorang penentang keras pendiri Jemaat Ahmadiyah alaihissalam. Begitu mukhlisnya nenek istri saya tersebut, sehingga orang-orang pun memujinya. Inilah dua pengecualian yang silsilah keturunannya terus berlangsung. Selebihnya sudah tidak ada. Dan kami katakan, silahkan kalau ada yang bisa membuktikan bahwa keturunan dari kerabat beliau yang menentang. Saat ini, keturunan pendiri Jemaat Ahmadiyah sudah tersebar di seluruh dunia. Saat ini, keturunan pendiri Jemaat Ahmadiyah sudah tersebar di seluruh dunia. Siapakah yang menolong beliau? Saat itu semua orang meninggalkan beliau, tapi Tuhan tidak. Dan Tuhan sempurnakan janjinya. Tuhan berfirman, telah datang seorang pemberi ingat ke dunia, namun dunia tidak menerimanya, namun Tuhan akan menerimanya, yakni Allah Ta'ala mengakui kebenarannya, dan Tuhan akan menzahirkan kebenarannya dengan serangan yang dahsyat. Lalu berfirman, Aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh penjuru dunia. Apakah Tuhan memberikan dukungan pada pendusta seperti ini? Di mana Tuhan berjanji untuk menyampaikan tabligh ke seluruh dunia ketika orang tersebut masih sendiri saat itu? Dalam jangka waktu 100 tahun, Tuhan telah memasukkan puluhan juta, lebih dari 10 juta orang masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Dan janji yang menyatakan, Aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh dunia, itu disampaikan ketika beliau masih sendiri. Dan jumlah negara yang sudah ada jemaatnya adalah 150, atau menurut perhitungan saya 154 negara. Yakni Tuhan memunculkan dukungan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah dari seluruh penjuru dunia. Afrika juga termasuk, Amerika juga, Inggris, negeri-negeri Eropa, negeri-negeri timur yang dekat maupun jauh. Pertolongan dari mana ini? Sebelum ada dukungan ilahi, selalunya tidak pernah terjadi yang seperti ini. Jika Tuhan memperlakukan seperti ini kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah, lalu apa kesalahan pendakwa nabi palsu yang telah datang sebelum ini? Karena mereka semua dibinasakan tidak tersisa. Inilah dalil yang hidup dan abadi. Perihal memperlihatkan mukjizat dapat menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup. Hal seperti itu sudah biasa diperlihatkan oleh tukang sulap. Dan tidaklah hal tersebut mengakibatkan berimannya seseorang. Inilah mukjizat yang diperlihatkan oleh Al-Quran yang sebagai buahnya banyak sekali orang baiat.